Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Surya selaku dosen pengampu mata kuliah analisis lokasi dan keruangan. Di sini kelompok 2 dari kelas analisis lokasi dan keruangan akan mempresentasikan tugas mingguan terkait spatial autocorrelation dan clustering. Dengan studi kasus di distribusi zona pergudangan berdasarkan kepadatan penduduk dalam sistem logistik wilayah di Banyuwangi. Izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Kelompok kami ada Muhammad Altaf NRP 1070, Aditya Rahman NRP 1081, Alia Soraya NRP 1089, Akna Tania NRP 1169, dan Indira Zalfa NRP 1175. Berikut ini adalah outline yang akan kami bahas. Yang pertama ada spatial autocorrelation terkait lokal dan global, kemudian spatial clustering terkait hierarki clustering dan non-hierarki clustering, dan DB scan. Yang pertama ada Spatial Autocorrelation LISA, Local Indicators of Spatial. Local Indicators of Spatial Autocorrelation digunakan untuk melihat kecenderungan adanya hubungan spasial di setiap lokasi. Nah, menurut Anselin, LISA dapat dibedakan menjadi 4 pendekatan. Di antaranya pertama ada high high dengan nilai hotspot, nilai tinggi tetangga tinggi, lalu low high, outlier, nilai rendah tetangga tinggi, lalu ada low low, cold spot, nilai rendah tetangga rendah, dan high low merupakan outlier, nilai tinggi tetangga rendah. Nah, hotspot dan cold spot. Hotspot merupakan kelompok spasial yang signifikan secara statistik dengan nilai yang tinggi. Sedangkan cold spot, kelompok spasial yang signifikan secara statistik dengan nilai rendah. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh Indira. Kemudian berikut ini merupakan rumus dari Lisa. Dengan rumus tersebut, eh, dengan rumus tersebut nantinya itu eh, kita akan menjumlahkan semua Lisa lokal hasilnya sebanding dengan muaran satu global. Nah, muaran satu itu merupakan semacam rata-rata dari semua Lisa. Bedanya kalau muaran satu itu melihat keseluruhan pola, sedangkan Lisa itu melihat tiap titik secara lokal. Dengan X1 itu nilai pada wilayah, contohnya itu PDRB Kabupaten A, kemudian untuk selanjutnya itu adalah rata-rata seluruh nilai X, kemudian ada nilai wilayah tetangga, kemudian juga ada bobot spasial antara wilayah I dan juga J, dan yang terakhir adalah M2. Nah, M pangkat 2 itu apa sih? Jadi M pangkat 2 itu merupakan rata-rata kuadrat defisiasi semua wilayah. Ini fungsinya itu sebagai pembagi untuk membuat hasil LISA yang proporsional dan juga bisa membandingkan antar wilayah. Next. Oke, kita masuk ke studi kasus untuk penerapan LISA. Di sini kelompok kami menggunakan studi kasus distribusi zona pergudangan berdasarkan kepadatan penduduk dalam sistem logistik wilayah di Banyuwangi. Next. Untuk tahapan yang pertama yaitu kita perlu menghitung rata-rata dari variabel yang kita gunakan. Di sini kami menggunakan kepadatan penduduk sebagai variabel yang nantinya akan digunakan. Next. Selanjutnya yaitu menghitung M2 atau variance dengan cara menghitung sigma nilai variabel dikurangin rata-rata, kemudian dipangkatkan 2. Setelah semuanya dapat, kita bisa menggunakan rumus sum atau ditotalkan. Kemudian setelah itu kita menghitung 1/n dengan cara dikali dengan hasil jumlah yang sudah ada, yang sudah ditotalkan tadi, dan kita telah mendapatkan nilai dari variance keseluruhan. Next. Selanjutnya yaitu kita perlu menyusun matriks bobot dengan cara wilayah yang saling berdekatan maka diberikan nilai 1, sedangkan wilayah yang tidak berdekatan diberikan nilai 0. Misalnya pada tabel tersebut kita bisa mengambil contoh itu di Kecamatan Pesanggaran. Kecamatan tersebut itu bertetanggaan atau berdekatan dengan Kecamatan Bangorejo, Gambiran, Glenmore, dan juga Kalibaru, sehingga kita berikan nilai pada kolom tersebut adalah 1 dan kecamatan lainnya adalah 0 karena tidak bertetanggaan eh, dan begitupun kecamatan yang lainnya. Next. Selanjutnya yaitu menghitung ZI tiap wilayah yang akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya adalah mencari ZI. Nah, nilai ZI itu didapatkan dari YI merupakan nilai pada wilayah, nilai asli dari kepadatan penduduk tersebut di kecamatan tersebut dengan rata-ratanya sehingga kita mendapatkan nilai ZI. Tahapan kelima adalah hitung lisa tiap wilayah. Nah, setelah dihitung dengan rumus yang terlampir itu, dapat dihasilkan terkait nilai lisanya ada sekian, seperti contohnya di Desa Pesanggaran, kepadatan penduduknya adalah 72 dengan nilai lisa 0,058 sekian dengan spasial positif, kemudian ada yang negatif, spasial negatif, dan juga seperti yang terlampir. Mungkin bisa back dulu ke slide sebelumnya. Izin menambahkan, jadi untuk selanjutnya itu adalah menghitung lisa tiap wilayah, di mana dengan cara membagi kepadatan penduduk di masing-masing kecamatan, kemudian dikurangin dengan rata-rata dan dibagi oleh varians. Kemudian masing-masing nilai kepadatan penduduk yang bertetanggaan dengan wilayah tersebut, kita kurangin dengan rata-ratanya. Karena di sini ada 19 kecamatan, jadi kita hitung kecamatan masing-masing, nilai lisanya per kecamatan, nantinya akan menghasilkan nilai lisa keseluruhan. Next. Nah, sebelum mohon maaf, ini merupakan tahapan keempat. Jadi setelah kita menghitung mendapatkan nilai ZI tadi, dilakukan untuk mendapatkan WYI, di mana WYI itu merupakan pengkalian antara satu kali dengan nilai ZI sesuai dengan misal dengan kecamatan yang berdekatan. Misalkan Pesanggaran itu dekat dengan kecamatan Bangorejo dan Purworejo, maka maka penjumlahan pengkalian satu dengan WYI Bangorejo dan Purworejo kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan nilai WYI-nya. Oke, setelah kita mendapatkan semua hasilnya, kita dapat menentukan kuadran dari masing-masing kecamatan, di mana kuadran satu itu ketentuannya adalah high-high, kemudian kuadran 2 itu ketentuannya adalah low-high, kuadran 3 low-low, dan kuadran 4 itu high-low. Kalau misalkan eh, eh, nilai ZI-nya itu kurang dari 0 dan WYI-nya kurang dari 0, maka termasuk high-high. Kemudian untuk ZI-nya yang lebih dari 0 dan WYI-nya itu kurang dari 0, maka low-high, dan seterusnya seperti yang sudah tertera pada tabel tersebut. Next. Nah, dari perhitungan Lisa yang tadi sudah kami bahas, maka dihasilkan output Lisa yaitu peta sebagai berikut, dan juga tabel yang sudah dijelaskan juga di slide sebelumnya dengan ketentuan warnanya. Kalau semisalnya high-high itu merah, kemudian high-low itu kuning, kemudian low-high itu hijau, dan low-low itu biru. Next. Selanjutnya, spatial autocorrelation global Morans yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, jadi dari rumus indeks Moran itu terdiri dari indeks Moran sendiri, jumlah lokasi kejadian, lalu ada XI jumlah kejadian tertentu pada wilayah ke I, XJ jumlah kejadian tertentu pada wilayah J, dan rata-rata dari kejadian tertentu, WIJ elemen matriks pembobotan antara daerah I dan J, dan W jumlah semua elemen pada matriks pembobot spasial. Tahapan Moras yang pertama adalah persiapan data yang menghitung standar deviasi. Nilai ZI dapat didapatkan dari mengurangi nilai per kecamatan dan nilai total seluruh kecamatan, dan nilai ZI kuadrat dipakai untuk menjadi penyebut dalam rumus indeks Morans. Lalu membuat matriks pembobot. Nah, juga telah diterapkan pada Lisa, pembobot ini digunakan untuk menilai kecamatan yang memiliki lokasi yang berdekatan secara langsung atau eh, ber, memiliki berbatasan langsung dengan jumlah sebagai berikut dan nilainya seperti ini. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke tahap ketiga yaitu perhitungan nilai perpasangan kecamatan. Eh, untuk nilai-nilai ini sendiri itu adalah yang dihitung yang memiliki nilai bobot satu atau kecamatan yang bertetanggaan. Nah, cara menghitung nilainya kita bisa mengalihkan antara nilai ZI
kecamatan I dengan kecamatan J dan dikali dengan bobotnya sehingga dapat didapatkan nilai seperti pada matriks berikut. Next. Setelahnya kita dapat mengetahui kecamatan-kecamatan mana aja yang berpasangan atau yang eh, bertetangga. Dan dari situ kita bisa melihat nilainya seperti pada pasangan kecamatan Pesanggerangan dan Bangrejo itu memiliki nilai 1975 dan seterusnya sampai seluruh kecamatan yang berpasangan terhitung. Next. Ini masih sama dengan yang tadi sampai terakhir sehingga kita menemukan ada 46 total pasangan kecamatan yang bertetangga. Next. Setelahnya kita juga perlu menguji H0 dan H1 di mana itu untuk mengidentifikasi ada tidaknya autokorelasi spasial. Hipotesisnya H0 itu eh, H0 itu diterima tidak ada autokorelasi antar lokasi. Nah, ini kita bisa menghitungnya dengan rumus seperti di layar, yaitu ZI sama dengan 1/E per var, akar var. Dan rumus-rumus lainnya yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian ini. Next. Nah, dari data yang ada tadi, dari semua data yang ada, kita bisa menghitung nilai I atau indeks Moran dengan rumus dan mengalihkan N dikali total nilai pasangan dibagi dengan jumlah total pasangan dikali dengan eh, total ZI kuadrat atau bisa dijabarkan dengan 21 dikali jumlah total jumlah total nilai pasangan yaitu 6281 dibagi dengan 46 dikali 1460 dan didapatkan hasil 0,1963. Eh, Nilai 0,163 ini mengindikasikan bahwa autokorelasi spasial itu positif, namun lemah karena dia mendekati nol. Yang artinya beberapa kecamatan yang berdekatan itu cenderung memiliki kepadatan penduduk yang mirip, tapi dia tidak signifikan. Nah, untuk pengujiannya sendiri, kita bisa menguji ZI dengan mengetahui nilai E, nilai VAR, S0, S1, dan S2. Eh, Nilai VAR sendiri kita bisa mendapatkan dengan rumus seperti yang sebelumnya di slide sebelumnya dijelaskan. Sehingga dengan rumus tersebut kita bisa mendapatkan nilai Z yaitu 1,72. 1,723. Nah, dari nilai Z ini kita bisa mendapatkan P-value itu diagramnya di antara 0,1 hingga 0,05 ke arah kanan yaitu positif. Next. Baik, selanjutnya masuk ke spatial clustering di metode K-means. Next. Nah, jadi definisi dari K-means adalah sebuah algoritma yang membagi sekumpulan data menjadi kelompok atau klaster berdasarkan persamaannya. Nah, tujuannya adalah meminimalkan jarak total antara data dengan pusat klasternya. Next. Nah, untuk rumusnya sendiri ada C sama dengan 1/M dikali jumlah dari X. Untuk keterangannya bisa terlihat di slide. Dan sekarang akan masuk ke perhitungan. Next. Baik, berikut adalah perhitungan dari K-means. Mungkin bisa dibuka yang K-means. Bisa di full screen, diklik linknya buat masuk ke SKS-nya. Oke, baik. Jadi untuk langkah pertama adalah kita harus mengetahui variabel dari K-means. Jadi untuk analisis K-means ini eh, setidaknya diperlukan dua variabel yang berbeda. Karena tadi di analisis sebelumnya sudah terdapat indeks kepadatan penduduk, oleh karena itu kami menambahkan indeks luas lahan kosong untuk variabel berikutnya. Bisa digeser ke kanan. Nah,
Berikut untuk kriteria yang kami tentukan untuk masing-masing variabel. Balik lagi ke tabel yang sebelah kiri. Nah, berdasarkan kriteria tersebut, kami memberikan skor atau nilai dari rentang 1 sampai 5. Nah, kemudian setelah mengetahui dari skor tiap variabel, kami membuat centroid baru. Centroid yang dimaksud di sini adalah jarak antara titik satu ke titik lainnya. Scroll lagi ke bawah. Nah, selanjutnya masuk ke perhitungan yang pertama, yaitu menentukan nilai atau klaster dari masing-masing data. Untuk rumus yang digunakan adalah, jadi untuk mengetahui tiap-tiap klaster itu harus menggunakan rumus data X atau koordinat X itu dikurangi dengan lokasi awal, yaitu yang centroid pertama. Nah, kemudian itu dipangkatkan 2 sehingga hasilnya adalah yang berada di klaster C1. Begitu pula untuk klaster-klaster selanjutnya. Nah, setelah dari mengetahui tiap-tiap nilai dari masing-masing klaster, kita akan mengetahui nilai minimum dari masing-masing klaster. Diperoleh untuk Kit- nilai minimum untuk kecamatan pertama itu berada di nilai 1,41 yang berada di klaster 4. Begitupun untuk tiap kecamatan dan juga klaster-klasternya. Bisa di slide lagi ke bawah. Nah, setelah mengetahui nilai minimum dan juga klaster-klasternya, kemudian kita harus mengkategorikan tiap kecamatan tersebut berada di klaster mana. Seperti contoh pada tabel berikut ini adalah hasil penentuan dari masing-masing kecamatan ini berada di klaster apa. Nah, data ini digunakan sebagai data awal untuk melakukan iterasi. Bisa digeser ke bawah, digeser lagi ke kanan. Nah, sebelum kita masuk ke tahap iterasi yang pertama, kita harus menampilkan kembali data koordinat awal yang menjadi skor atau variabel dari variabel X dan Y. Bisa balik ke bawah. Nah, oke. Untuk perhitungan iterasi pertama, yaitu adalah dengan menjumlahkan atau membuat rata-rata dari data awal yang di tabel sebelumnya dengan menjumlahkan setiap skor atau variabel dari kecamatan yang berbeda. Seperti misal di klaster satu terdapat Kecamatan Purwoharjo dan juga Glenmore. Nah, data X atau nilai X dari kedua kecamatan itu dijumlah kemudian dibagi dua. Kemudian untuk Y juga sama, kita lihat dari Y dari klaster satu yaitu Kecamatan Purwoharjo dan juga Glenmore. Nah, karena nilai Y pada kecamatan ini itu sebesar 2 dan juga 2, jadi untuk rata-ratanya 2. Begitupun sebaliknya hingga klaster 5. Bisa di slide lagi ke bawah. Nah, kemudian setelah kita mengetahui sentroid yang baru tiap klasternya, kita kemudian memasukkan nilai tersebut ke tabel atau matriks untuk mengetahui nilai minimum dan juga klasternya. Apakah mengalami perubahan atau tidak? Bisa digeser ke kanan. Nah, untuk rumusnya sama, yaitu eh, menghitung seperti pada tabel atau matriks yang pertama tadi untuk menentukan klaster dan juga nilai minimum. Nah, diketahui pada iterasi pertama ini terdapat perubahan, yaitu di kecamatan, bisa digeser ke kiri sedikit. Nah, lagi-lagi. Nah, ternyata di Kecamatan Kalibaru itu mengalami perubahan klaster. Oleh karena itu, kita harus melakukan iterasi kembali dengan cara yang kurang lebih sama. Bisa digeser lagi ke bawah. Nah, sebelum kita melakukan iterasi, kita harus mendata dulu
di bagian manakah kecamatan yang mengalami perubahan klaster? Bisa di slide lagi ke bawah. Nah, cara iterasi yang kedua juga sama, yaitu menambahkan centroid baru tiap klasternya. Bisa digeser ke kanan. Nah, ini untuk klaster yang berubah tadi. Bisa langsung ke bawah. Nah, ini untuk iterasi yang kedua. Ternyata untuk iterasi kedua dengan menggunakan cara dan juga perhitungan yang sama, ternyata data itu tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, iterasi berhenti di iterasi kedua. Karena apa? Karena tujuan iterasi adalah melihat apakah adanya perubahan dalam klasterisasi tersebut. Jika ada perubahan, klasterisasi itu diiterasi sebanyak data itu tidak berubah. Jadi artinya kalau tidak ada data yang berubah, maka klasterisasi atau iterasi bisa dihentikan dan itu bisa menjadi hasil akhir dari analisis K-means. Next, di slide berikutnya. Nah, output dari analisis K-means adalah sebagai berikut. Jadi untuk di grafik yang sebelah kiri itu adalah fase awal yang dimana di di klaster 4 itu terdapat 3 kecamatan yang terdapat di dalamnya. Kemudian untuk di fase iterasi yang kedua, salah satu kecamatan itu pindah ke klaster 5. Dan di iterasi yang kedua, hasil dari iterasi 2 itu sama dengan hasil dari iterasi 1 yang menyatakan bahwa iterasi kedua itu sudah valid karena sudah sama dengan iterasi yang pertama. Mengapa demikian? Karena proses iterasi pada tujuannya adalah menentukan apakah ada perubahan atau tidak. Jadi bisa disimpulkan untuk klaster tiap-tiap kecamatan ini sudah diperoleh. Jadi untuk di klaster 1 itu terdapat Kecamatan Purwoharjo dan juga Kecamatan Glenmore. Kemudian di klaster yang kedua itu yang warna merah itu terdapat Kecamatan Muncar. Klaster yang ketiga itu terdapat Gambiran dan juga Srono dengan warna biru, mohon maaf, dengan warna ungu. Kemudian klaster 4 dengan warna hijau terdapat Kecamatan Bangorejo dan Tegal Dimo. Dan yang terakhir zona 5 dengan warna ungu yaitu terdapat 3 kecamatan yaitu Kluring, Kalibaru dan juga Genteng. Bisa dilanjutkan slide selanjutnya. Baik, memasuki metode yang terakhir yaitu ada DBS scan atau Density Based Spatial Clustering. Next. Pada tahapan pertama ini, kita mulai dengan menginput data dari masing-masing kecamatan yang akan digunakan dalam analisis. Seperti yang terlihat pada tabel ini, terdapat 2 variabel utama yang digunakan, yaitu ada kepadatan penduduk dan juga luas lahan kosong. Nah, variabel-variabel ini dipilih karena dapat mewakili kondisi spasial dan juga sosial yang cukup relevan untuk menentukan karakteristik masing-masing wilayah. Nah, data-data inilah yang nantinya akan eh, kita olah menggunakan DBS Scan untuk menemukan pola dan juga mengelompokkan kecamatan ke dalam klaster. Next. Nah, setelah data dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah normalisasi, di mana proses ini sangat penting karena 2 variabel yang kita gunakan, yaitu kepadatan penduduk dan juga luas lahan kosong ini, memiliki satuan dan juga skala yang berbeda. Nah, jika tidak dinormalisasi, variabel dengan skala lebih besar bisa mendominasi hasil dari pengelompokan tersebut. Nah, dengan normalisasi ini, kita dapat mengubah nilai-nilai tersebut ke dalam skala 0 sampai 1 agar memiliki bobot yang seimbang, di mana hasil normalisasi ini menjadi dasar untuk tahap perhitungan jarak antar data pada proses clustering selanjutnya. Next. Nah, setelah data dinormalisasi tadi, kita masuk ke tahap perhitungan jarak antar titik, di mana di sini kita menggunakan metode Euclidean distance dengan rumus D sama dengan variabel X min variabel X2 min variabel X1 ditambah
dikuadratkan terlebih dahulu, baru ditambah variabel Y2, min variabel Y1, dan dikuadratkan. Di mana kami menggunakan metode Euclidean distance untuk mengukur seberapa dekat satu titik data dengan titik lainnya. Hasilnya adalah matriks jarak seperti yang ditampilkan pada slide ini. Di mana matriks ini akan kita gunakan untuk menentukan titik-titik mana saja sih yang menjadi tetangga dari suatu titik dan nantinya akan membantu dalam mengidentifikasi core point saat proses clustering nanti. Next. Masih ke tahap yang keempat, di mana pada tahap ini kita itu mulai melakukan iterasi untuk menentukan titik-titik mana saja yang termasuk core point dengan menggunakan parameter nilai epsilon 0,3 dan juga nilai minimal points 4, di mana tiga, maaf tiga, di mana tabel di slide ini menunjukkan hubungan antara titik berdasarkan jarak. Jika nilainya 1, berarti jaraknya dalam radius epsilon. Kemudian titik-titik yang memiliki minimal 3 tetangga akan dikategorikan sebagai core point, di mana hasil iterasi inilah yang akan menjadi dasar untuk mulai membentuk klaster-klaster nantinya. Next. Nah, pada tahap ini kita mengidentifikasi eh, di mana sih jenis masing-masing titik berdasarkan jumlah tetangga yang mereka miliki dalam radius epsilon. Seperti di sini disebutkan titik-titik B, C, E, F, G, dan J itu dikategorikan sebagai nilai core point karena memiliki setidaknya minimal 2 tetangga atau lebih sesuai dengan parameter min points yang sudah disebutkan tadi. Nah, kemudian ada titik A dan juga H disebut kandidat yang artinya itu mereka itu belum memenuhi syarat core point tapi bisa menjadi bagian dari klaster jika terhubung dengan core point tersebut. Nah, sedangkan titik D dan juga I ini dikategorikan sebagai noise dikarenakan tidak memiliki tetangga dalam radius epsilon. Nah, tahapan ini juga menurut kami sangat penting karena menjadi dasar pembentukan klaster di BSCAN di tahap selanjutnya. Next. Eh, Ini merupakan hasil akhir dari tahapan DPS Scan, di mana klaster 1 terdiri dari A dan H yang saling bertetangga, klaster 2 mencakup B, C, G, dan juga G, di mana 3 titik yang saling terkoneksi sebagai core, kemudian klaster 3 berisi E, F, dan juga J, di mana saling berhubungan juga, sementara itu titik D dan juga I itu termasuk noise, karena mereka tidak masuk klaster manapun sehingga diklasifikasikan sebagai noise atau data yang terisolasi, di mana hasil ini menunjukkan bagaimana sih DBS Scan itu mampu memisahkan data dan juga berdasarkan kepadatan tanpa perlu menentukan jumlah klaster tersebut. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf karena sejatinya manusia, terutama mahasiswa tidak ada yang sempurna. Terima kasih, thank you, subun, arigato, syukron.